Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, kepala sekolah yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan adik-adik dari KPM yang berhadir pada siang berbahagia ini, izinkan saya ya Bapak Ibu sekalian, jadi hari ini saya minta waktunya sedikit. Bapak Ibu sekalian, ini adalah salah satu rangkaian kegiatan pemahaman atau penerapan budaya positif yang ada di sekolah kita ini. Jadi pertama, bagi adik di KPM atau rekan ini biodata saya pada hari ini. Kemudian selamat datang para guru-guru hebat atau adik-adik KPM, calon-calon guru yang nantinya juga bakal jadi guru. Mari sama-sama kita belajar berkolaborasi mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti ke depan setelah beberapa menit ke depan kita akan membahas adapun konsep penting yang akan kita bahas nantinya, yaitu pertama tentang perubahan paradigma pembelajaran, kemudian ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol sebagai seorang guru, ada keyakinan kelas, dan ada segitiga restitusi. Inilah nanti yang akan kita bahas beberapa menit ke depan, bahan-bahan atau konsep penting yang akan kita bahas. Bapak Ibu sekalian, pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menunjukkan profil pelajar Pancasila. Jadi hari ini Bapak Ibu kita melakukan pembelajaran di kelas sesuai dengan kebutuhan murid-murid kita. Jadi kita tidak bisa menyamakan dalam satu kelas itu pembelajaran yang akan kita laksanakan, karena sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama ada beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian ada berkebinekaan global, kemudian ada bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, serta mandiri. Inilah rangkaian dari pembelajaran di profil pelajar Pancasila yang hari ini kita laksanakan. Jadi dari keenam itu harus ada kita kaitkan di dalam kelas, di dalam pembelajaran kita. Kemudian Bapak Ibu coba perhatikan, kita bayangkan kita ada seorang A, tugas kita ini Bapak Ibu adalah mengepalkan salah satu tangan kita. Coba Bapak Ibu praktekkan juga. Praktekkan Bapak Ibu ketika kita sebagai seorang A, kita mengepalkan salah satu tangan kita. Kemudian bayangkan bahwa Anda atau kita menyimpan sesuatu yang sangat berharga dalam kepalan tersebut. Jadi kita perlu menjaga benda tersebut sebuah tenaga, karena begitu pentingnya untuk kehidupan kita. Kemudian tugas rekan Anda atau kawan sebelahnya adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan tersebut. Jadi teman kita itu yang tadi boleh dia membunuh, menghardik kita, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggigit segala macam agar bisa membuka kepala tangan itu. Kita selaku sebagai yang A, kita akan berusaha mempertahankan, karena sesuatu yang kita ganggu adalah sesuatu yang sangat berarti. Artinya Bapak Ibu, hari ini kita sebagai seorang pendidik banyak godaan, banyak tantangan yang kita hadapi. Jadi kita harus berpegang teguh terhadap apa yang kita laksanakan hari ini untuk kemajuan pendidikan terutama yang ada di sekolah kita masing-masing. Jadi biarkan orang berkata apa, biarkan orang berbuat apa untuk berusaha menjatuhkan kita. Yang penting kita tetap urus hidup pendirian kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru pertama kali mengulang ini, ya apa kan? Jadi kita sharing-sharing, sama-sama belajar. Ya, artinya di sini saya bukan mengajari berenang, ya, karena Bapak Ibu sekalian sudah guru hebat,
adik-adik KPM juga apakah calon guru yang hebat, jadi kita sama-sama belajar. Yang sering terjadi miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu hari ini, kita menganggap seorang murid itu ilusi kita guru mengontrol murid. Kemudian kita menganggap bahwasanya kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter anak. Kemudian kita sering berpikir juga Bapak Ibu bahwasanya orang dewasa itu berhak memaksa. Kemudian bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini yang sebenarnya yang sering terjadi, tapi sebenarnya tidak tepat. Artinya kenapa saya bilang tidak tepat? Kita bukan mengontrol murid, tapi kita menuntut murid. Kemudian kritik dan membuat rasa bersalah. Kadang kita membuat anak merasa bersalah. Artinya kita ketika anak berbuat kesalahan, kita menghukum atau memberikan hukuman kepada dia, tapi itu sebenarnya tidak menguatkan karakter dari anak tersebut. Itu adalah sesuatu yang miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita akan merubah paradigma itu. Kita akan merubah pandangan kita itu yang biasanya kita seperti itu. Saya juga masih seperti itu, kita sama. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana Bapak Ibu mengubah paradigma stimulus respon menjadi pendekatan teori kontrol. Artinya biasanya kita memberikan stimulus respon. Artinya pertama, realita dan kebutuhan kita sama, padahal kebutuhan kita berbeda. Apalagi kebutuhan peserta didik kita pasti berbeda antara satu dengan yang lain. Tapi hari ini kita selalu menganggapnya sama, pembelajaran yang kita kasih sama, pendekatan yang kita kasih sama, padahal itu salah. Karena apa? Karena kebutuhan setiap manusia itu pasti berbeda. Pertama peserta didik kita, ya Tuhan. Nah, kemudian semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Artinya setiap anak itu memiliki cara pandang yang berbeda, kemampuan bakat yang berbeda. Kemudian Bapak Ibu hari ini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita beranggapan atau kita mencoba orang itu paham dengan kita. Betul nggak Bapak Ibu? Yang hari ini kita rasakan, kita lakukan, kita tuh harus orang itu mau ikut dengan kita. Sebenarnya itu salah. Yang benar itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Kita yang memahaminya, bukan kita yang meminta orang itu paham dengan kita. Kita yang memahami orang lain. Kemudian Bapak Ibu sekalian, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu hari ini yang kita pandang. Suatu perilaku buruk dari peserta didik kita anggap sebagai suatu kesalahan. Sebenarnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Mungkin dia melakukan seperti itu ada tujuannya. Mungkin dia melakukan kesalahan pasti ada tujuannya. Seperti contoh, dia datang terlambat. Kalau kita nggak tahu, itu perbuatan buruk. Ya kan bukan? Kalau kita lihat kita pandang secara apa, itu perbuatan buruk, terlambat sekolah. Padahal mungkin dengan dia terlambat itu ada sesuatu kejadian yang terjadi di rumahnya, ada sesuatu hal yang dia mengapa datang ke sekolah. Tapi hari pandangan kita masih yang seperti ini. Ini yang mau kita rubah. Pandangan atau paradigma pemikiran kita Bapak Ibu sekalian. Jadi kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Itu yang kita harapkan dan selalu kita inginkan. Tapi ada Anda atau kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Jadi kitalah yang bisa mengontrol diri kita sendiri, baik emosi kita, perilaku kita sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Ketika kita udah bujuk nih, biasanya apalagi kita ke rumah tangga nih. Kita udah bujuk anak kita gagal, ya kan? Gagal, kita paksa ujung-ujungnya, betul? Betul. Itu yang hari ini paradigma kita pikirkan. Itu juga sama anak peserta didik kita. Anak kita udah kita bujuk begini, dia nggak mau, ujung-ujungnya paksa. Tapi yang sebenarnya kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita kasih pilihan-pilihan solusi-solusi. Itu yang benar. Bapak Ibu sekalian, terakhir model berpikir menang atau kalah. Yang ada berpikir menang, dia berpikir yang positif. Jadi Bapak Ibu inilah
beberapa stimulus respon dan teori kontrol atau paradigma yang harus kita rubah, yang selama ini kita lakukan baik di rumah ataupun khususnya di sekolah kepada peserta didik kita. Jadi inilah hari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, dan sama-sama kita belajar, sama-sama kita saling mengingatkan untuk merubah paradigma seperti ini. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, disiplin positif. Mungkin kata-kata ini enggak sering kita dengar. Disiplin positif dimanapun, di instansi apapun selalu digunakan disiplin positif. Kita sering memaknai kata disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Tujuannya supaya orang patuh. Jadi kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan bahkan hukuman. Jadi kalau orang tak patuh pasti dihukum, kan itu kan? Orang tidak patuh pasti dihukum. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Artinya motivasi itu timbul dari diri anak tersebut, bukan dari luar. Kemudian kebajikan universal itu nilai-nilai kebajikan yang hari ini sebenarnya sudah ada dan ada pada anak-anak kita, tapi tidak kita timbulkan Bapak Ibu. Jadi di guru penggerak ini alhamdulillah banyak pembelajaran yang bisa merubah mindset cara berpikir kita. Jadi tujuan utama dari guru penggerak ini merubah mindset saudara Bapak Ibu, merubah mindset pola pikir kita para kita sebagai seorang pendidik gitu. Jadi sama-sama kita belajar. Hari ini saya berdiri di sini bukan berarti saya mengajari Bapak Ibu, sama-sama kita belajar ya Bapak Ibu ya. Kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa imbalan atau reward, ancaman maupun hukuman. Artinya terkadang kita lakukan ketika anak bisa kita kasih reward, penghargaan. Ketika anak itu melakukan kesalahan kita kasih hukuman. Itu yang sering kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Betul ya Bapak Ibu kan? Saya juga seperti itu, sama-sama kita. Jadi hari ini kita akan merubah mindset itu sedikit demi sedikit. Inilah Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal atau nilai yang disepakati bersama. Artinya kita dalam kelas itu masing-masing guru kelas, wali kelas pasti membuat yang kesepakatan kelas atau peraturan kelas. Nah hari ini merupakan produk belajar Pancasila, yaitu seperti yang sampai di awal tadi, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan benar kritis. Kemudian dari beberapa prinsip ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri. Itu adalah salah satu nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin dari keterampilan hidup dan skillnya Bapak Ibu ada dapat percaya, lurus yang hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri dia. Ini adalah salah satu contoh-contoh nilai-nilai kebajikan universal yang sebenarnya ini sudah ada pada anak kita. Tinggal kita kembangkan Bapak Ibu, tinggal kita teruskan berkelanjutan ini kita. Jadi nilai-nilai kebajikan itu muncul sendiri dari dalam hati anak-anak kita, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita lanjutkan. Kemudian ada di sini Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Nah, manusia itu bertahan hidup seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Itu salah satu dari poin bertahan hidup. Nah, itu adalah salah satu kebutuhan dasar manusia. Kemudian apalagi ada kasih sayang dan rasa ingin diterima, seperti rasa diterima, diperhatikan, dipedulikan, berbagi, menjadi bagian dari kelompok. Itu kebutuhan hidup Bapak Ibu. Kira-kira ini dari dua ini ada anak kita. Pasti ini kebutuhan mereka. Jadi inilah kebutuhan bersama mereka. Kita juga perlu ini Bapak Ibu. Kemudian ada yang namanya penguasaan, harga diri, keinginan untuk memimpin, keinginan untuk berprestasi,
harus kita berikan kepada anak kita di kelas kita masing-masing. Jadi kita harus paham kebutuhan dasar apa yang mereka perlukan. Mungkin dari 10 anak kita di kelas, kebutuhan dasarnya berbeda-beda. Ada yang ingin diberi kasih sayang, ada yang ingin rasa diterima, ada yang ingin kesenangan. Dia sukanya bermain aja, sukanya ketawa aja di kelas. Ada yang berbuat, yang itu kebutuhan dia memang. Gak bisa kita lakukan, gak bisa kita berikan. Memang itulah kebutuhan dia. Nah, jadi hari ini nilai yang hari ini mau kita sama-sama kita pelajari, kita rubah pemikiran kita, mindset kita, Bapak Ibu. Jadi kebutuhan dasar manusia ini gak usah di peserta didik kita, di kita sendiri pun kita perlu nih, ya kan ya? Nah, perlu bertahan hidup, kasih sayang, dan rasa diterima, penguasaan, harga diri, dan itu kebutuhan kita. Kita memiliki bisa dapat mencoba hal baru. Jadi inilah yang bakal kita tuangkan kepada anak-anak kita yang akan kita berikan tentang kebutuhan dasar mereka. Jadi itu Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, motivasi perilaku manusia. Di dosen dalam bukunya berkata ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid itu melakukan disiplin diri karena dia takut dihukum. Ini merupakan motivasi ekstrinsik dari luar. Ada kan hubungannya seperti itu? Ada? Banyak ya kan? Dia melakukan sesuatu itu, melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Dia melakukan disiplin itu karena takut dihukum. Berarti itu motivasinya dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin dengan karena ingin mendapat imbalan. Ini merupakan dari ekstrinsik juga. Dia melakukan disiplin itu supaya dapat imbalan. Anak-anak kalau nggak libur dalam 1 bulan, bapak kasih hadiah. Ada gitu kan bukan? Nah itu dia melakukan itu karena imbalan, bukan karena dari hatinya. Itu. Kemudian yang terakhir, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena dia sadar akan kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik dari dalam. Artinya aku disiplin memang dari hati, tidak ada embel-embel belakang, tidak ada hukuman, tidak ada dapat hadiah dari guru. Artinya memang dia sadar bahwasanya di dalam diri dia itu ada nilai-nilai kebajikan. Dia sadar gitu. Walaupun hari ini kita di SD mungkin mereka masih belum terpikir nilai-nilai kebajikan apa yang ada pada diri mereka. Kita lah selaku orang pendidik yang bisa menimbulkan, memberitahu ya, oh kamu begini nak, kamu begini orangnya. Kita yang memberitahu, kita menuntutnya. Karena dasar kita itu sebagai pendidik Bapak Ibu, kita tuh hanya menuntut mereka, mengarahkan mereka, biar nilai-nilai kebajikan universal itu keluar sendiri dari diri anak kita itu. Jadi apalagi hari ini anak kita kan kita banyak kan bisa kita lihat dalam kelas kita. Anak kita 10 mungkin nilai kebajikan itu berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, konsep disiplin dengan identitas gagal. Kalau hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba, udah buat lu bisa kan? Dia terlambat, apa hukumannya? Aku halaman misalnya, dia berantem, tiba-tiba keluar peraturannya keluarnya di tempat, peraturannya keluarnya di tempat, tiba-tiba jemur di lapangan, ya kan? Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kalau jadi hukuman dia tak tahu apa yang akan terjadi. Ketika dia melakukan ini, dia tak akan tahu apa yang terjadi. Karena hukumannya itu tiba-tiba muncul di mana dia sedang gurunya. Nanti Pak Jul begini, saya begini, Bu Aisyah begini, Rika begini. Masing-masing punya hukuman masing-masing. Hukumannya tidak tertulis. Ini yang bahaya. Ketika hukuman tidak tertulis di peraturan sekolah, itu yang menjadi bahaya bagi kita Bapak Ibu sebenarnya. Muncul tiba-tiba kita dengar, apalagi di rumah kita sudah ada masalah, anak di sekolah berbuat masalah lagi, makin banyak keluar
kemudian bersifat satu arah, kemudian terkadang berupa hukuman fisik atau psikis kepada anak. Dan hal penghargaan tidak efektif untuk jangka panjang. Artinya ketika dia tidak diberikan lagi, dia tidak akan mau lagi. Siapa yang juara satu akan dikasih hadiah, kasih hadiah. Kalau depan tidak dapat, udah nggak ada motivasinya lagi, udah malas. Artinya nggak bisa untuk jangka panjang. Kemudian merusak hubungan. Contoh nih, yang bisa jawab soal, bapak kasih permen. Jadi dia aja yang jawab. Yang lain menjawab, sebenarnya bisa jawab. Udah kalah, ya aja nanti itu. Biasa aja nanti itu. Jadi malas, artinya dia merusak hubungan. Karena kalau bakal dia saja dapat nanti, dia aja pun dapat dikasih hadiah. Jadi itu merusak hubungan. Kemudian mematikan kreativitas. Bagi yang kita ya makin pintar, yang kurang ya makin kurang. Kemudian penghargaan yang menghukum, kemudian merampas hak menghargai dirinya. Dia tidak bisa mengeksplor apa yang ada di diri dari peserta didik kita, Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya, konsep disiplin dengan konsekuensi. Ada hukuman, penghargaan, konsekuensi. Konsekuensi itu rencana, disepakati, sesuai peraturan dan tertulis dia. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru selalu memonitor murid, mencari kesalahan murid, mana murid yang salah, murid yang salah. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu adalah dengan restitusi. Ini adalah cara menyelesaikan masalah, restitusi. Murid bertanggung jawab atas perilakunya, atas perbuatan yang dia buat tadi. Kemudian fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, ada efek kepada anak. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, artinya dirinya memegang kontrol bagi dirinya sendiri, Bapak Ibu. Kemudian murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nanti akan kita coba lihat bagaimana caranya, Bapak Ibu. Jadi inilah konsep disiplin dengan identitas sukses. Mulai dari hukuman, penghargaan, konsekuensi, dan restitusi. Jadi tadi Bapak Ibu sekalian, perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Contoh nih, saya ambil contohnya murid terlambat datang ke sekolah. Kalau hukuman biasanya murid kasih apa ya murid kan? Contoh kasusnya murid terlambat datang ke sekolah. Siram bunga, mau bumi, sampah, upaya dan penyampaian kalau beda dulu. Artinya terkadang contoh di hubungan kadang-kadang berbeda. Guru menghukum siswa tersebut untuk beralih memilih lapangan, ada juga. Kemudian guru marah dan siswa merasa takut, ada juga guru yang marah-marah, ya kan? Tuh, itu kalau hukuman. Kalau konsekuensi itu guru mencatat waktu kehadiran siswa di buku catatan kedatangan siswa sebagai referensi untuk menghitung total keterlambatan dia nanti untuk mengurai nilai kehadiran dia. Kemudian di konsekuensi ini guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Ini peraturan sudah tertulis, artinya dia terlambat kita catat. Nanti kita rekap di akhir bulan, kita lihat mana berapa jumlah kehadiran dia, keterlambatan dia atau kehadiran dia. Kalau restitusi Bapak Ibu, guru itu akan menanyakan keyakinan kelasnya dulu. Dipanggil anaknya menanyakan keyakinan yang ada di kelasnya, menuntut siswa untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian guru terbuka dan siswa menyadari nilai yang belum dia terapkan dan ingin memperbaiki perilakunya. Artinya dipanggil one by one, face to face, langsung kepada anaknya. Artinya ada di sini interaksi antara guru dan muridnya di kegiatan restitusi itu, Bapak Ibu. Kemudian ada pendekatan restitusi, Bapak Ibu. Restitusi itu merupakan proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi. Jadi kita mengajak murid itu mencari solusi bagaimana pemecahan masalah terhadap permasalahan dia tadi. Jadi murid diajak berpikir tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kemudian ciri-cirinya bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pelajaran. Kemudian suatu tawaran bukan paksaan. Kita sebagai
akan mencari kebutuhan dasar apa yang dia perlukan sebenarnya, kebutuhan dasar apa yang belum dia miliki di rumah atau di sekolah ini, sehingga dia melakukan kesalahan tersebut. Mungkin anak itu berantem karena mungkin kurang rasa kasih sayang di rumah dan di sekolah. Mungkin dia sering menjahili kawannya, ya suka dari kebutuhannya, rasa bebas atau kesenangan kebutuhan dirinya. Tetapi tinggal kita bagaimana mengontrol mereka, Bapak Ibu. Kemudian fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Karakternya yang kita rubah. Karakter dari anak tersebut, dari nilai kebutuhan dia itulah yang dapat nanti timbul menjadi solusi, menjadi fokus pada solusi yang akan dia pilih. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi di restitusi ini kita melakukan pendekatan. Jadi ada 3 tahapan restitusi Bapak Ibu. Sebelum ini, sebelum kesana Bapak Ibu, ini sangat penting. Ini sangat penting bagi seorang pendidik, bagi seorang calon-calon guru yang nantinya bakal menjadi guru, bagi Bapak Ibu dan saya juga. Ada 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Dari kelima ini, kira-kira kita berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Dari 5 posisi kontrol ini, kita berada di posisi yang mana Bapak Ibu? Bu Isa pemantau. Bu Rika, posisi mana kira-kira? Teman. Karena Bu buka 1 ya, anak muda itu jadi kawan ya kan, jadi teman. Kalau Bu ini, nanti kita buka mana yang tepat dari 5 posisi kontrol ini, mana yang tepat sebenarnya untuk guru, untuk pendidik. Ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada sebagai manajer. Ya, Bapak Ibu. Jadi dari 5 posisi kontrol ini, kita nanti bisa tahu diri kita hari ini di mana. Sebagai penghukum kah? Pernah sebagai penghukum? Pernah ya kan? Pernah. Pembuat rasa bersalah? Pernah. Teman? Pernah. Pemantau? Pernah. Manajer? Pernah. Mungkin manajer pernah kan? Jadi ini sebenarnya sudah kita buat, sering kita lakukan sebagai seorang guru Bapak Ibu. Tapi kita tidak sadar dari 5 posisi kontrol ini mana yang lebih efektif, mana yang lebih efektif sebagai seorang guru. Ya Bapak Ibu. Ini contoh penerapannya. Kalau sebagai penghukum, ini penerapan posisi kontrol. Kalau kasusnya nih Bapak Ibu, siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, sering kan? Anak-anak tidak mengerjakan tugas, sering kan? Sering. Kalau sebagai penghukum apa? Kadang-kadang orang berbela, seorang kerja, atau suruh berdiri depan kelas, betul? Itu yang sering kita lakukan. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, apa yang sering kita katakan? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu aja yang membuat diri ini, selalu mengecewakan bapak, selalu mengecewakan ibu. Itu kita kata-kata itu supaya dia merasa bersalah, ya kan? Supaya dia merasa bersalah. Berapa kali ibu ini harus kasih tahu kamu aja yang pada kantor. Janganlah mengecewa ibu lagi, ya kan? Itu pun merasa bersalah dia. Oh ya juga ya, malu bumi kasih aku aja di kantor. Gitu lah. Itu dia merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, ada kata yang sering keluarin, ayolah tertib, sering berikan ini, ayolah tertib, kalau kan tipu sini. Ya sudah, apa kalau nggak mau, lain kali jangan gitu lagi ya. Kita sering ini kita dengar kan. Itu sebagai teman, artinya dia mengakrabkan diri sebagai seorang teman. Saya kata-kata yang sering keluar seperti itu. Belum saya keluar seperti itu dengan saya sering juga gitu ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan ya. Kamu tahu apa konsekuensinya. Pulang sekolah kamu tetap di kelas dan kerjaan tugas terlebih dahulu sebelum pulang. Ini pemantau, artinya itu memantau anak, sudah mengerjakan tugas belum, kemudian menanya segala macam apa yang dilakukannya, itu pemantau.
saya terapkan hari ini, timbul nanti sendiri solusinya. Mungkin tadi kebutuhan dasar di rumah dia nggak dapat, dia bilang kurang rasa kasih sayang di rumah, kurang dibangun mama di rumah, mungkin yang dia rasakan yang tidak dia dapatkan di rumah. Jadi kita lah yang harus membuka supaya kebutuhan dasar itu timbul dari mereka. Jadi inilah contoh penerapan dari positive control. Kira-kira dari contoh ini mana yang tepat, Bapak Ibu, yang lebih efektif untuk dilakukan sebagai seorang guru? Dari 5 positive control ini mana yang lebih tepat? Yang kelima, manajer, Bapak Ibu ya. Artinya kita harus tahu apa kebutuhan dasar anak, kita harus tahu nilai-nilai kewajiban universal apa yang dia miliki, itu Bapak Ibu ya. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ada ketentuan itu. Kenapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Apa kira-kira bisa? Mengapa harus keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau peraturan biasanya kata-katanya aja nih tadi dilarang, jangan, gitu kan? Kalau keyakinan itu kebalikan dari kalimat-kalimat negatif tersebut ya, maka disebutlah keyakinan kelas. Gitu. Jadi mengapa kita memilih menggunakan helm tanggung dan sepeda motor? Ini kalau peraturannya itu peraturan, ya kan? Dilarang tidak membawa helm, itu peraturan. Kalau keyakinannya apa nih? Keyakinan yang timbul dari sini keselamatan, ya kan? Lebih ke selamat. Kalau dia ada keselamatan, pasti harus pakai helm. Kalau cuma sekedar peraturan, dilarang tidak menggunakan helm ketika berkendara, cuma sekedar peraturan. Tapi kalau ada keyakinan, ya itu ada sebuah keselamatan. Artinya dia nilai kewajibannya tadi keselamatan. Berarti contoh yang kedua, mengapa kita harus memakai masker saat terjadi pandemi COVID? Supaya tidak tertular. Supaya tahu nilai keyakinannya apa? Menjaga kesehatan. Makanya kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Artinya keyakinan itu memang timbul dari diri sendiri, intrinsik, motivasi intrinsiknya. Kemudian keyakinan kelas ini akan bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, luas. Kemudian juga dalam kalimat ada pernyataan yang positif, nggak ada lagi dilarang, jangan, tidak boleh. Ini kalimat-kalimat yang positif. Sebaiknya tidak terlalu banyak agar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas, mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan dalam pembentukan keyakinan
segitiga restitusi ini menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ketika anak melakukan salah, kira-kira apa yang telah kita lakukan Bapak Ibu? Dalam segitiga restitusi ini, kita yang pertama menstabilkan identitasnya. Artinya apa? Berdasar prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Hari ini tidak ada orang yang tidak melakukan kesalahan. Artinya dari kesalahan itulah dia dapat pelajaran atau dapat pembelajaran. Setiap orang pernah berbuat salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Baik Ibu pasti tidak ingin mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Artinya Bapak Ibu, kita di posisi menstabilkan identitas ini ketika contoh anak sedang berkelahi, kita tidak lagi mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Ya Bapak Ibu, sama-sama kita belajar depannya Bapak Ibu. Kita tidak ada lagi mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Tugas kita yang pertama menstabilkan identitas dari kedua anak tersebut. Apalagi yang sebagai korbannya tadi, itu yang dipukuli, yang kita tanya yang kita stabilkan. Atau dari yang pelakunya, yang memukulinya, kita stabilkan identitasnya. Mungkin dia ada tujuan kenapa dia memukuli kawannya. Itu langkah yang pertama yang harus kita lakukan, menstabilkan identitasnya. Artinya kita masuk ke dalam diri anak tersebut. Contoh anak berkelahi, dia bilang aja, bapak dulu waktu masih kecil suka juga berkelahi. Dia merasa bahwasanya dia lakukan itu juga pernah dilakukan oleh orang lain. Artinya bukan hanya dia saja yang pernah melakukan hal tersebut. Artinya dia biar merasa dulu bahwasanya yang dilakukan dia itu adalah cara dia untuk membela diri dan pernah juga dilakukan oleh gurunya seperti itu waktu kecil gurunya. Kemudian ada namanya validasi tindakan. Jadi berdasarkan prinsip ini bahwa setiap pelaku memiliki tujuan untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kembali ke awal dari artinya mungkin dia melakukan tersebut ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhinya. Jadi kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Itu pertanyaan yang sering timbul. Kemudian kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini, tapi kamu memilih untuk tidak melakukannya. Mungkin bisa aja selain ditumbuknya, bisa aja dicekeknya lagi, bisa aja lagi dipukul pakai balok, bisa. Tapi ada hal-hal yang bisa kamu lakukan tidak seperti itu. Kita memvalidasi tindakan yang salah dia tadi. Kemudian ibu tahu kamu melakukannya karena ingin mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Kemudian kamu merasa senang ya melakukan itu, tapi mencari kesenangan jangan sampai merugikan orang lain. Artinya di kegiatan validasi tindakan ini kita tidak membenarkan yang dia lakukan, tapi kita harus mencari solusi. Hal apa yang seharusnya dilakukan selain menunggu kawannya tadi, seperti itu. Ini validasi tindakan Bapak Ibu. Kemudian terakhir menanyakan keyakinannya berdasarkan prinsip bahwa pada dasarnya perilaku yang dilakukannya dilandasi dengan motivasi intrinsik. Artinya dia melakukan itu pasti ada motivasi tersendiri yang timbul dari dirinya. Kita tanyakan apa keyakinan kelas kita untuk kita buat itu. Kemudian menurut kamu keyakinan kelas mana yang belum kamu laksanakan? Dari keyakinan kelas tadi yang dibuat pasti ada keyakinan kelas yang dia langgar. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita tanyakan sama dia. Kita tanyakan kamu ingin menjadi seperti apa? Yang terakhir, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu? Dia yang menceritakan tersendiri. Dia ceritakan itu kan timbulkan pertanyaan-pertanyaan romantis saja. Biar dia yang memberikan jawaban, dia memberikan solusi bagi diri dia sendiri. Kita dengarkan aja apa yang dia sampaikan Bapak Ibu. Jadi di segitiga restitusi inilah kita sebagai pendidik yang harus benar-benar kita lakukan hari ini Bapak Ibu. Kita jangan tiba-tiba ada anak dua berantem, kita marah-marah. Ada anak dua berantem, kita cari siapa yang benar, siapa yang salah. Itu yang selama ini sama-sama kita lakukan, tapi itulah harus kita rubah Bapak Ibu. Pelan-pelan kita rubah. Kita pertama kita identifikasi dulu kesalahan dia.
Jadi yang menuntut murid-murid kita untuk menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jadi Bapak Ibu, nanti 10 menit kita akan sesi tanya jawab supaya waktunya pas 1 jam. Jadi inilah rangkaian diseminasi seminar saya pada hari ini. Semoga bermanfaat Bapak Ibu, khususnya bagi saya sendiri, dan sama-sama kita belajar, kita ubah paradigma pemikiran kita kepada anak-anak kita. Jadi kedepannya sama-sama kita bisa lakukan hal-hal yang tadi, sama-sama kita belajar bagaimana cara kita menghargai atau menuntun anak-anak kita bisa memiliki karakter yang baik. Terima kasih. Kita akan buka sesi pertanyaan sama-sama. Kita belajar Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Saikin yang sudah mempresentasikan tentang budaya positif yang harus kita lakukan di sekolah. Kalau kita lihat pemaparannya tadi, saya teringat 2 tahun yang lalu mempelajari itu, dan ini memang adalah suatu proses yang kalau kita lihat dan dengar itu mudah, namun pelaksanaannya itu sulit. Walau bagaimanapun, prosesnya ini harus tetap kita rubah. Ini adalah memang zamannya. Karena kita sebagai guru itu harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau orang dulu mungkin sistem pembelajarannya kenapa seperti itu, karena memang dia hidup itu di zaman yang masih patuh, pantun, tidak melihat dunia luar. Kalau sekarang anak-anak itu sudah mulai mengenal, bahkan dia tahu sistem-sistem metode-metode dari luar. Makanya kadang-kadang
jadi mengenai tentang stimulus respon dan teori kontrol itu di salah satu paradigmanya, di salah satu poin ada disebutkan bahwa saya bisa mengontrol orang lain dan orang lain tidak bisa mengontrol saya. Itu yang terdapat pada poin teori kontrol. Sedangkan yang pada teori stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Jadi Pak, yang saya tanyakan tentang posisi seorang guru, manakah posisi stimulus yang bisa kita terapkan itu, yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan dunia pendidikan? Apakah stimulus respon ataupun teori kontrol tadi itu yang memang lebih relate yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sebagai seorang pendidik? Mungkin sekian, terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Sebagai seorang pendidik, di stimulus respon atau teori kontrol ketika mana yang lebih bagus atau efektif kita laksanakan apalagi sebagai seorang pendidik itu kan, antara saya bisa mengontrol orang lain. Kalau stimulus respon kan saya bisa mengontrol orang lain, itu hari ini paradigma yang ada di pikiran kita. Orang itu bisa ikut kita, anak itu bisa harus itu seperti yang apa kita mau, seperti itu. Tapi sebenarnya kalau teori kontrol yang baik itu kita tidak bisa mengontrol orang lain, artinya dia hanya bisa mengontrol dirinya sendiri. Kita bisa mengontrol hanya untuk diri kita sendiri, kita tidak bisa mengontrol untuk orang lain. Artinya sebagai seorang pendidik kepada anak-anak kita tidak bisa mengharapkan anak-anak kita sesuai apa yang kita mau. Artinya seperti yang disampaikan tadi, kita mengajar atau mendidik anak sesuai dengan perkembangan kodrat anak, kodrat zaman dan kodrat apanya kan. Jadi ketika kita melakukan sesuatu kepada anak, belum tentu itu kebutuhan yang dia inginkan, seperti kebutuhan dasar tadi. Artinya masing-masing anak memiliki kebutuhan
pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing dari peserta didik kita yang ada dalam kelas. Hari ini yang seperti katakan Bu Aisyah, kita sudah menyiapkan media ini sebagai macam ini model-model ini untuk bisa bermacam-macam keinginan anak. Tetapi dalam pelaksanaannya anak itu terkadang tidak mau mengikuti, kemudian lebih fokus kepada wali kelasnya atau seperti apa. Hari ini Bapak Ibu yang hanya bisa kita lakukan sebagai seorang pendidik, kita berkolaborasi. Kita berkolaborasi antara wali kelas dengan guru mata pelajaran yang di dalam kelas itu. Artinya hari ini kita menuruti apa kemauan anak kita. Italah hari ini yang menghamba pada anak-anak atau peserta didik kita, Bapak Ibu. Jadi itulah makanya ada pembelajaran diferensiasi. Hari ini masih pembelajaran di modul 2, jadi belum selesai. Jadi masih ada pembelajaran diferensiasi, pelajaran sesuai dengan kebutuhan dan minat anak. Baik, ini mungkin guru akan kesulitan ketika kita mengikuti minat anak. Sebenarnya inti dari pertanyaan Bu Aisyah itu, guru akan kesulitan ketika mengevaluasi hasil anak. Oke. Jadi yang pertama, kita tahu kan berdiferensiasi itu adalah satu pembelajaran dengan beberapa metode. Itu dia kuncinya. Jadi guru dalam mempersiapkan pembelajaran itu, dia memang harus standby. Di lembar kerja siswanya itu memang kita sediakan gambar, kita sudah sediakan video, kita sudah sediakan soal-soal yang berbentuk cerita. Jadi kata kuncinya ketika kita membuat soal itu adalah misalnya tentang makhluk hidup aja saya contohkan tadi. Di situ kita lihat apakah pemilihan gambar anak tadi sudah masuk dia ke bagian makhluk hidup. Kalau masuk itu berarti sudah ada poin nilainya. Nah itu yang pertama. Begitu juga ketika dia menonton video, ketika dia menceritakan, bisa menceritakan kembali tentang makhluk hidup, dia sudah dapat poin nilainya. Begitu juga ketika dia menjawab soal. Jadi sasaran kita itu adalah hasil dari apa yang dia lakukan, bukan proses yang dia lakukan. Karena ada anak-anak yang dia, Bu saya nggak mau tulis lah Bu, saya nanti mau cerita aja. Mungkin memang hobi dia bercerita, mungkin di dalam hati dia bercita-cita menjadi apa gitu, pengacara barangkali yang sukanya bercerita. Di satu sisi karena hobinya menggambar, dia tidak mampu menceritakan, tapi dia mampu menggambarkan apa yang dia harapkan. Nah itu dia. Jadi inilah, jadi bukan apa yang dilakukan yang menjadi proses penilaian kita, hasil dari